Halo Sobat Manhwa, kali ini kita akan melanjutkan cerita Raja Absurd part yang ke-63. Di part sebelumnya, Hwangsang sudah menghajar dua anggota inti tim Lingsan sehingga membuat Sepuh Blimbing murka. Dan di part kali ini, Hwangsang berhasil mengalahkan Sepuh Blimbing dan membuatnya bersujud sambil bugil. Setelah itu, Hwangsang juga berhasil menerobos ke ranah Nacheon Seoul. Gimana keseruannya? Tanpa basa-basi lagi, langsung pasang headset dan kita gaskan ke ceritanya di Manhwa Period. Dikatain Sepuh Blimbing sama Hwangsang, Sepuh Blimbing ini pun ngamuk. Dia mengeluarkan skill pukulan penghakiman yang sangat kuat ke arah Hwangsang. Semua orang tidak yakin apakah Hwangsang bisa memantulkannya. Di sisi lain, Sepuh menyerang sambil menggunakan perisai spiritual. Meskipun Hwangsang mampu memantulkan serangan Sepuh, belum tentu akan memberikan luka fatal padanya. Apalagi skill Different King Sky Reflector memiliki cooldown selama 1 jam. Jika tidak menggunakannya, Hwangsang benar-benar bisa mokat. Bagaimana Hwangsang mengatasi Sepuh Blimbing yang sedang murka ini? Batin pelatih Liu. Di sisi Hwangsang, dirinya mulai memasang kuda-kuda. Dia memusatkan seluruh energi ki-nya dengan bantuan skill Different King Spirit Defense dan Spiritual Enchant. Lalu meningkatkan kekuatannya berkali-kali lipat dengan skill Ignite Soul. Mereka bertiga langsung terkejut begitu merasakan lonjakan energi spiritual yang sangat kuat dari Hwangsang. Dan ding! Hwangsang mengaktifkan skill Different King Quadra Sky Reflector. Melihat skill ultinya ditahan Hwangsang, Sepuh langsung terkejut. Bagaimana bisa kekuatan bocah ini meningkat sampai sejauh ini? Batin Sepuh. Dirinya seperti melihat dinding besar yang tidak bisa dia tembus. Hal ini mengingatkan Sepuh kepada gurunya. Sepuh Inti Bumi bertanya, kenapa semua benda yang dilempar ke langit akan turun ke bumi. Sepuh Blimbing menjawab kalau semua itu karena adanya gaya gravitasi. Namun Sepuh Inti Bumi mengatakan jika bukan itu jawabannya. Yang benar itu adalah karena kekuasaan langit. Sebagai makhluk yang lemah, sudah sewajibnya mereka memberikan rasa kagum dan rasa hormat terhadap langit. Sepuh Blimbing langsung meneriakkan suara jantannya, seolah-olah dia merasakan kekuatan langit yang diceritakan sama Sepuh Inti Bumi waktu berlatih dulu. Dan dawar! Terjadi ledakan besar di gedung hotel tersebut. Akibat ledakan besar tersebut, Menggui tersadar dari pingsannya. Menggui berharap supaya Hwangsang baik-baik saja. Soalnya jika Sepuh itu sudah murka, tidak ada yang bisa menghentikannya. Singkat cerita, kejadian barusan langsung viral. Saat ini pihak media akan terus memantau kejadian di TKP. Lalu panel berpindah ke gedung hotel yang sudah hancur lebur. Terlihat Sepuh Blimbing yang bersimbah darah sambil menahan rasa sakit. Sepuh masih tidak percaya dengan apa yang terjadi barusan. Bagaimana mungkin bocah semuda ini mampu membuatnya babak belur kayak gini? Padahal dari segi pengalaman bertarung, Sepuh lebih unggul. Semua orang yang ada di sana masih pelangap-longo melihat kejadian ini. Mereka semua tidak menyangka jika Sepuh yang sudah sekuat itu dibuat berlutut sama Hwangsang. Dengan gentle, Sepuh mengakui kekalahannya. Dia sudah pasrah mau diapakan sama Hwangsang. Tiba-tiba Hwangsang memegang kepala Sepuh. Sepuh Blimbing langsung merasa terhina. Dia meminta Hwangsang untuk segera menghabisinya saja, jangan sampai mempermalukan dirinya. Tapi Hwangsang mengatakan jika meridian Sepuh telah rusak.
akan berbahaya jika terjadi fluktuasi yang besar. Sepuh langsung terkejut karena hal itu memang benar. Lalu Huangsang menawarkan diri untuk mengobati meridian sepuh yang sudah rusak itu. Omong kosong, aku sudah mencoba banyak metode tapi selalu gagal, bentak sepuh. Huangsang menegaskan kalau dirinya bisa memperbaikinya, namun perlu rangsangan untuk melakukannya. Meskipun tidak yakin, sepuh akan membiarkan Huangsang mencobanya. Dia yakin pasti Huangsang akan gagal juga. Huangsang pun mulai perbaikan meridiannya. Dan kemudian panel menjelaskan apa itu dopamin. Dopamin adalah zat neurotransmitter. Zat ini berhubungan dengan keinginan dan perasaan manusia dalam menyampaikan informasi mengenai kegembiraan dan kebahagiaan ke otak. Dopamin mempunyai peran penting sebagai penyampai pesan di otak dan terlibat juga dalam berbagai perilaku yang sifatnya adiktif. Saat ini dengan bantuan Huangsang, otak sepuh Blimbing mulai menghasilkan dopamin yang sangat banyak dan membuat ekspresi sepuh Blimbing menjadi kayak gini. Sepuh Blimbing baru pertama kali ini merasakan kenikmatan seperti ini. Kekuatan spiritualnya bergerak dengan sangat cepat di dalam tubuhnya. Bahkan di masa mudanya, sepuh belum pernah merasakan kenikmatan seperti ini. Rasanya seperti dia naik mobil di bangku penumpang yang sedang melaju dengan kencang. Siapa sebenarnya bocah yang bernama Huangsang ini? Reinkarnasi dewa kah? Batin sepuh. Kenapa denganmu? Kenapa kau malah sekarat? Teriak sepuh dengan panik. Sontak pelatih Liu, kuda binal, Misu, dan Jinchen berniat menolong Huangsang. Tak lupa Jinchen mengingatkan Xiaoyu dan Yukyong buat gak usah ikutan karena hal ini cukup berbahaya. Mereka berempat pun langsung bergabung dengan Huangsang. Dan lalu iha, ledakan kultivasi ini benar-benar sangat kuat. Saking kuatnya, Yukyong sama Xiaoyu nggak bisa mendekat. Tiba-tiba Huangsang tersadar kembali. Semua ini berkat bantuan pelatih Liu dan yang lainnya. Huangsang mengatakan ke sepuh jika meridiannya tidak bisa lagi menahan prosesnya. Kerusakannya sangat parah akibat penuaan dan pembusukan meridian. Jika terus seperti ini, sepuh Blimbing akan meledak dan mokat. Tanpa kau bilang pun aku juga sudah tahu. Terus bagaimana ini? Teriak sepuh. Kemudian Huangsang meminta Yukyong buat ikut gabung. Mereka butuh seseorang dengan skill penyembuhan. Sontak Yukyong langsung terkejut. Ranah Yukyong baru di tahap awal Golden Core. Bisa berbahaya kalau bergabung dengan Huangsang sekarang. Namun secara perlahan, Yukyong memberanikan diri untuk mendekat. Dia bergabung sambil memegang pundak kuda binal. Dan lalu Huangsang meminta Yukyong buat fokus dan menstabilkan energi spiritualnya. Lalu salurkan kekuatan spiritual ke dalamnya. Yukyong pengennya juga begitu, tapi susah dengan guncangan spiritual seperti ini. Kayaknya dia nggak bisa bantu, ujar sepuh. Kuda binal pun membantu Yukyong dengan mencengkram kepalanya. Meskipun cara ini brutal, tapi bisa menstabilkan energi spiritual Yukyong. Setelah itu, kesadaran Huangsang masuk ke dalam meridian sepuh Blimbing. Huangsang baru sadar jika dirinya mengendalikan roh ketika kultivasi ganda, kesadarannya bisa berpindah ke dalam meridian orang itu. Kondisi meridian sepuh Blimbing benar-benar sangat parah. Setiap sendi meridian mengalami bengkok dan bengkak. Lalu ada banyak retakan di seluruh meridian sepuh, dan yang paling parah, ada cukup banyak meridian dengan retakan sebesar ini. Perlu effort yang besar buat memperbaikinya. Huangsang pun mengkombinasikan skill Different King miliknya dan menciptakan sebuah benang spiritual. Dengan benang spiritual tersebut,
Huangsang berhasil menjahit retakan besar pada meridian sepuh dengan rapat. Dan karena retakannya ada banyak, Huangsang mengeluarkan banyak bunsin untuk membantunya menjahit semua retakan yang ada di meridian sepuh. Jika Huangsang melakukannya tanpa pakai bunsin, bisa ratusan tahun baru kelar. Dan singkat cerita, semua retakan meridian sepuh mulai terjahit semua dengan rapi. Tinggal beberapa retakan lagi, meridiannya sepuh sudah sembuh. Sepuh tidak menyangka jika dirinya akan ditolong oleh seorang bocah seperti Huangsang. Sensasi ini mengingatkannya dengan perasaan yang begitu hangat dan sangat familiar. Seolah-olah ibunya sedang menjahitkan pakaian hangat untuk dirinya. "Ibu, kau itu?" ujar sepuh. "Sabar ya nak, sebentar lagi selesai kok," ucap bunsin Huangsang. "Nani, kok malah dirimu?" ujar sepuh. Kemudian panel memperkenalkan sepuh. Sepuh Blimbing ini bernama Ling Yi. Dia berasal dari klan Mata Tiga dan berada di ranah Destruction period awal. Dirinya adalah pemimpin sekaligus kapten tim Lingshan. Meskipun nampak tua, dia masih sangat kuat. Rosset selaku ketua tim keamanan Manhwa Premier League Pusat mengingatkan kepada anggotanya bahwa ranah Destruction period itu tidak bisa diremehkan. Apapun yang terjadi, mereka harus melindungi tim Huang demi nama baik turnamen Manhwa Premier League. Kemudian panel berpindah ke lokasi pertempuran terjadi. Ledakan dahsyat baru saja terjadi. Dan sekarang pihak media akan terus memantau berita terkini dan menyiarkannya secara live di semua channel TV dan media sosial resmi Holy Grail. Xiao Chong mengomentari jika tindakan dari sepuh ini sudah kelewatan. Kapten tim Lingshan akan mendapat hukuman yang berat. Dirinya bahkan bisa dihukum larangan bertanding secara permanen. Seluruh kota memperhatikan dan menantikan perkembangan dari berita ini. Lalu panel berpindah ke markas tim Lingshan. Nanang pun bingung apa yang harus mereka lakukan. Sedangkan Lingzhou malah ngomel-ngomel gak jelas dan mengata-ngatai kakeknya. "Semua ini gara-gara kau goblok," omel Sutejo ke Lingzhou. Sebagai wakil kapten tim, Sutejo tidak bisa membiarkan kaptennya untuk bertanggung jawab sendirian. Sampai akhir, Sutejo akan terus berada di sisi kaptennya. Sontak Sutejo langsung mengerahkan semua anggota tim Lingshan dan bergegas ke tempat sepuh Blimbing berada. Tak lama kemudian, Sutejo dan para anggota tim Lingshan yang lain pun tiba di lokasi. Media-media yang ada di Holy Grail mulai menggoreng berita ini. Ada yang menduga jika sepuh Blimbing itu iri sama bintang baru Holy Grail. Makanya melakukan tindakan penyerangan secara sepihak seperti ini. Jika tim Huang benar-benar mengalami kehancuran, maka semangat sepak bola mereka perlu dipertanyakan. Sepak bola itu adalah permainan olahraga yang sangat menjunjung tinggi sportivitas. Jika hal ini terjadi, bagaimana arah masa depan kota Holy Grail? Kemudian panel berpindah ke lokasi Sutejo. Dirinya bersama Lingyu dan Lingzhou bergegas ke tempat sepuh Blimbing. Jika terjadi tragedi ke tim Huang, maka popularitas tim Lingshan akan turun drastis. Dan itu akan menghancurkan masa depan tim Lingshan itu sendiri. Di saat yang sama, Rosset dan pihak ofisial juga sudah tiba di TKP. Mereka langsung mendobrak pintu. Di dalam sana, mereka melihat pemandangan yang di luar nalar. Sambil bugil, sepuh Blimbing bersujud di hadapan Huangsang. Nani, pemandangan apa ini? Batin mereka. Pemandangan sepuh bersujud sambil bugil ini ditayangkan di semua media Holy Grail. Para netizen dan Xiao Chong pun sampai tidak bisa berkata-kata. Apa yang sebenarnya terjadi? Kenapa sepuh malah menyembahnya? Itulah beberapa pertanyaan yang dilontarkan sama para netizen. "Kenapa? Ada ribut-ribut apa ini?" ujar sepuh.
Kemudian dengan penuh semangat, Sepuh memperkenalkan ke publik bahwa Huangsang dari tim Huang sekarang resmi diangkat menjadi saudara serta cucunya. Sontak anggota tim Lingshan dan pihak ofisial yang ada di sana pun nampak kebingungan. Sepuh menerangkan jika apa yang sudah terjadi hari ini tidak akan bisa Sepuh lupakan. Dia akan mengingat hari ini selama-lamanya. Momen ketika memperbaiki kultivasi benar-benar sangat nikmat. Sepuh belum pernah merasakan permainan sebrutal itu, bahkan sama istrinya. Pengalaman brutal tapi nikmat ini tidak akan pernah Sepuh lupakan seumur hidupnya. Nah, nih, apa maksudnya dengan pengalaman brutal tapi nikmat itu? Ambigu sekali. Jomok kah? Batin semua orang. Kemudian Sepuh mengumumkan julukan baru buat Huangsang. Dokter biasa tidak akan bisa menyembuhkan meridian yang rusak. Dan karena Huangsang mampu menyembuhkan meridian yang rusak, mulai sekarang Sepuh akan memanggilnya Dewa Dokter Huangsang. Akhirnya mereka berdua pun resmi menjadi saudara. Huangsang bisa menganggap Sepuh sebagai kakeknya sendiri. Dan Sepuh akan menganggap Huangsang sebagai cucunya sendiri sekaligus Dewa Dokter. Dan seperti inilah ekspresi lawan tim Huang di pertandingan berikutnya. Setelah merasa jauh lebih baik, Sepuh mulai mengeluarkan kuda-kudanya. Dia ingin mengetes kekuatannya yang sekarang. Tekanan aura yang dimiliki Sepuh sekarang berkali-kali lipat lebih kuat dari sebelumnya. Ura! Mak dawas! Skill Noble Punch of Lingshan Sepuh lesatkan. Serangan Sepuh ini seperti tembakan meriam laser yang sangat kuat. Bahkan mencapai radius lebih dari 20 km. Dan dawar! Itu apa? Bom nuklir kah? Ujar Sutejo. Kalau kena, bukankah kita langsung mokat? Ujar Ling Yu. Kekuatan masa mudanya akhirnya kembali. Setelah mengeluarkan kekuatannya, Sepuh tidak lagi merasa pegel-pegel dan nyeri otot. Tubuhnya sekarang benar-benar dipenuhi sama energi spiritual yang sangat melimpah. Sontak Sutejo, Ling Yu, dan Ling Zhu langsung memuji Sepuh. Dengan kekuatan Sepuh sekarang, tim Lingshan tidak akan terkalahkan lagi, terutama sama tim Royal Cosmos. Sepuh merasa dirinya sudah naik ke ranah distraction period menengah. Sekarang waktunya memberi pelajaran kepada orang-orang gak tahu diri yang sudah memprovokasi dirinya. Dan orang itu adalah Direktur Keamanan Wilayah Barat, yaitu Bowo. Waktunya memberi Bowo pelajaran. Sepuh pun melesat ke tempat Bowo dengan cepat sambil tertawa jahat. Ternyata saat ini Bowo sedang berada di markas tim sihir. Tim yang akan menjadi lawan tim Huang di pertandingan besok. Bagio selaku ketua tim sihir dimintai tolong Bowo untuk menghancurkan tim Huang. Akan tetapi ketiga anggota inti tim sihir tidak mau ikut. Ada yang alasan istrinya mau melahirkan, ada yang alasan kalau neneknya besok menikah, dan ada yang alasan kalau neneknya besok lahiran. Bowo pun menenangkan mereka semua. Alur pertandingan bisa dia setting. Jadi tim sihir tidak perlu mengkhawatirkan apapun. Tiba-tiba Sepuh Blimbing mengetuk jendela dan ingin berbicara sama Bowo. Sepuh pun merangkak naik hingga membuat Bowo melihat ular kadutnya Sepuh. Tim sihir merasa jika mereka berdua sedang membicarakan sesuatu yang sangat penting. Apa maksudmu? Kau mau main-main sama saudaraku? Tegas Sepuh. Bowo yang ketakutan cuma bisa menjelaskan jika dirinya hanya akan mengambil sampel darah tim Huang dan mengkualifikasikan jenis ras mereka. Sepuh pun mempercayai Bowo. Dia yakin jika Bowo akan menjalankan tugas sebagai pihak ofisial dengan baik. Namun jika Bowo macam-macam sama Huangsang, Sepuh tidak akan kasih ampun. Setelah memberi ancaman ke Bowo,
Sepuh pun pergi kembali pulang ke markas tim Lingshan. Jujur saja, Bowo tidak menyangka jika sepuh tim Lingshan berteman dengan Huangsang. Meskipun begitu, Bowo sebenarnya tidak takut. Yang tadi hanyalah akting saja. Singkat cerita, panel berpindah ke hotel baru Huangsang. Saat ini Huangsang sedang latihan kultivasi. Setelah kultivasi ganda bareng sepuh Blimbing, Huangsang merasakan fluktuasi energi spiritual yang kuat di dalam tubuhnya. Dengan memanfaatkan fluktuasi spiritual tersebut, Huangsang merasa bisa menerobos ke ranah Nascent Soul. Dan tak lama setelah itu, Jinchen dan Xiaoyu masuk mengantarkan Huangsang buah-buahan sebelum tidur. Dan belar. Begitu mereka masuk ke kamar Huangsang, Huangsang langsung promosi ke ranah Nascent Soul. Hari pertandingan ketiga pun tiba. Kali ini mereka akan melawan tim sihir. Namun sebelum bertanding, masing-masing dari mereka akan diambil darahnya dan akan dicek kualifikasi rasnya. Kuda Binal yang tidak suka disuntik pun langsung ngamuk ke petugas medis, namun dihentikan sama malu. Jinchen, pelatih Liu, dan Xiaoyu penasaran kenapa Bowo melakukan ini pada mereka. Bowo menerangkan jika darah ini digunakan untuk syarat kualifikasi ke babak selanjutnya apabila tim mereka menang. Kali ini Bowo tidak akan macam-macam. Dia hanya menjalankan tugas sebagai pihak ofisial turnamen Manhwa Premier League. Misu dan Xiaoyu heran melihat tingkah Bowo, seperti ada konspirasi di balik semua ini. Baru juga menghela nafas, sepuh datang dan meminta sampel darahnya Huangsang. Karena nggak berani sama sepuh, Bowo pun langsung membagikan sampel darah Huangsang ke sepuh. Setelah itu, sepuh kembali ke markas tim Lingshan. Kemudian di lapangan, pertandingan sudah berjalan beberapa menit. Di depan gawang tim Huang, Bagio mengaktifkan skill tendangan sihir JKK dan membuat bolanya menghilang. Ini adalah jurus JKK yang terkenal itu, saudara-saudara, teriak Xiao Chong. Di depan kuda Binal ada 3 buah bola cahaya dengan huruf JKK di sana. Skill ini membuat bola akan keluar dari lemparan dadu sihirnya Bagio. Kiper harus bisa menebak datang dari mana bolanya. Mak klutik, dadu yang muncul adalah huruf K. Itu artinya bola akan muncul dari cahaya dengan huruf K. Dan bam! Tim sihir berhasil unggul dengan skor 1-0. Jawabannya adalah K, dasar kuda goblok, ujar Bagio. Xiao Chong langsung memuji tendangan ajaib dari Bagio. Dengan ini akan sangat sulit bagi kuda Binal untuk memprediksi arah tendangannya. Jika kuda Binal tidak bisa memprediksi tendangannya, maka tim sihir akan menang. Bagio sudah mencium aroma popularitas yang berhasil ia rebut dari tim Huang. Kemudian di tengah lapangan, Xiaoyu dan Huangsang akan segera melakukan kick off. Huangsang membawa bola. Apakah dia akan menendang ke arah biji wasit lagi? Ujar Xiao Chong. Tidak ada gunanya. Meskipun kau menyamakan kedudukan, aku bisa membalasnya dengan tendangan sihir JKK-ku, ujar Bagio dengan penuh percaya diri. Dan tidak disangka-sangka, Huangsang melesatkan tendangan sihir JKK milik Bagio. Sekarang tim sihir harus bisa menebak huruf apa yang keluar. Huangsang pun melempar dadu, dan yang keluar adalah huruf J. Dengan ini, Huangsang berhasil menyamakan kedudukan menjadi 1-1. Kenapa kau menggunakan jurus lawanmu? Dasar plagiat, ujar para netizen. Menggui, Ling Yu dan Ling Zhou nggak percaya jika Huangsang mampu meniru skill musuh. Dalam pertandingan sepak bola, itu adalah skill nge-cheat. Meskipun tahu jika Huangsang bisa meniru skillnya, Bagio tetap yakin kalau akan bisa menang. Kemudian Huangsang menembakkan skill Ice of Despair milik Kapten Tim S. Loh, itu kan skillku, ujar Leng Su.
Jadi kok bisa meniru skill musuh-musuhmu sebelumnya? Dasar curang, bentak Bagio. Bola pun masuk dan semua anggota tim sihir langsung membeku. Dengan ini skor menjadi 2-1 dengan kemenangan tim Huang. Kemudian terdengar pengumuman ucapan selamat kepada tim Huang karena berhasil lolos dari babak audisi. Lalu daftar kualifikasi ras tim Huang sudah selesai dan sebentar lagi akan diumumkan. Berikut daftarnya. Yang pertama Makianyi, ras manusia setengah kuda setengah binal. Jinchen, ras manusia setengah api. Misu, ras manusia setengah mecha. Xiaoyu, ras manusia biasa. Yukyong, ras manusia biasa. Katrin, sukubus loli. Liu Xiaoyan, Chainsaw Woman. Kemudian Malu, rasnya Phantom Dragon. Sontak semua orang langsung terkejut. Soalnya ras Phantom Dragon itu merupakan ras kuno terkuat di manhwa ini pada masa lalu sebelum ras mereka mengalami keruntuhan. Dan yang terakhir kapten tim Huangsang. Rasnya adalah manusia biasa. Sontak semua orang yang ada di stadion kaget setelah mendengar bahwa Huangsang adalah ras manusia biasa. Kemudian panel berpindah ke ruang rahasia Sepuh Blimbing. Sepuh ingin mengecek sendiri sampel darah milik Huangsang. Soalnya sangat mustahil Huangsang itu manusia biasa. Dan jika Huangsang itu memang ras manusia biasa, maka itu akan menjadi keajaiban surga. Begitu pengetesan sudah berjalan 80%, muncul tanda-tanda dari ras lain. Dugaan Sepuh pun benar. Tidak mungkin Huangsang itu ras manusia biasa. Nah nih, ras different royal family, ujar Sepuh yang mau jantungan. Dan sayang sekali, chapter pun berakhir sampai di sini. Bagaimana Sepuh akan menanggapi hal ini? Kita akan lanjut lagi di part berikutnya. Dan terima kasih buat kalian yang selalu hadir dan komen di setiap video admin. Terus dukung channel ini dengan cara like, comment, subscribe. Dan jangan lupa kultivasikan loncengnya juga. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Bye-bye.